Perkenalkan, nama saya Nadifa Rifani, nomor BP 18101152610034 dari kelas SI1. Video ini merupakan UTS dari mata kuliah Analisis dan Perancangan Sistem Informasi, dosen pengampu Bapak Ulya Ilhami Arsyah. Soal yang pertama yaitu menjelaskan dari masing-masing poin mengenai sistem informasi, analis perancangan sistem, aliran sistem informasi lama, dan aliran sistem informasi baru. Yang pertama, sistem informasi merupakan kumpulan komponen-komponen yang saling bekerja sama untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk membantu pengambilan keputusan, koordinasi, pengendalian, dan analis dalam organisasi. Analis perancangan sistem yaitu suatu usaha untuk mengamati secara detail sesuatu hal dalam perencanaan dan gambaran dari beberapa elemen-elemen yang terpisah dalam satu kesatuan yang utuh dan berfungsi. Aliran sistem informasi lama yaitu aliran sistem untuk menganalisa permasalahan yang penggunaannya masih menggunakan proses secara manual. Dan aliran sistem informasi baru digunakan untuk menggambarkan aliran sistem informasi setelah dilakukan pengembangan terhadap sistem informasi yang diteliti, dan akan menggambarkan secara global atau menyeluruh. Maksudnya, seluruh entitas yang berkaitan dengan sistem akan ikut digambarkan. Soal yang nomor 2 yaitu alat bantu apa saja yang digunakan dalam perancangan sistem informasi. Ada 3 alat bantu. Yang pertama, simbol aliran sistem informasi atau ASI. Aliran sistem informasi ini merupakan bagan yang menunjukkan arus pekerjaan serta keseluruhan dari sistem. Dan simbol ASI ini ada 10. Yang pertama, proses komputer. Digunakan untuk proses yang dilakukan di luar proses operasi komputer. Yang kedua, ada dokumen. Untuk merepresentasikan dokumen input atau output pada proses manual, mekanik, atau komputer. Yang ketiga, ada penghubung, yaitu menghubungkan dengan bagian lain pada halaman yang sama. Yang keempat, ada garis alir, yaitu menunjukkan arus dari suatu proses. Yang kelima, ada output di monitor, yaitu merepresentasikan output yang ditampilkan di monitor. Yang keenam, ada manual proses, yaitu untuk kegiatan manual. Yang ketujuh, ada file storage, yaitu untuk menyimpan file non-komputer. Kedelapan, ada penghubung antar halaman, yaitu menghubungkan dengan bagian lain pada halaman yang berbeda. Yang kesembilan, input menggunakan keyboard, yaitu input offline dengan keyboard. Dan yang terakhir ada disket, yaitu merepresentasikan input atau output dengan menggunakan disket tersebut. Alat bantu yang kedua ada konteks diagram. Konteks diagram merupakan level teratas atau top level dari diagram arus data. Konteks diagram menggambarkan hubungan input atau output antara sistem dengan dunia luarnya atau kesatuan luar. Simbol-simbol konteks diagram ada 3. Yang pertama proses, yang kedua arus, yang ketiga ada external entity. Simbolnya seperti ini. Yang ketiga, data flow diagram. Data flow diagram merupakan gambaran yang tidak tergantung pada perangkat keras, perangkat lunak, struktur data, atau organisasi file. Simbol-simbolnya seperti ini, ada proses, penyimpanan data, sumber, dan aliran data. Soal yang ketiga yaitu langkah-langkah yang harus dilakukan oleh seorang analis untuk merancang sebuah sistem informasi. Ada 7 langkah-langkah. Yang pertama, perencanaan, yaitu membuat semua rencana yang berkaitan dengan proyek sistem informasi. Yang kedua, analisa, menganalisa apakah semua rencana tersebut telah efisien dan sesuai dengan standar tertentu. Yang ketiga, desain, menentukan fondasi sistem informasi.
Yang keempat, pengembangan menulis program komputer dengan bahasa pemrograman. Yang kelima, testing, proses untuk menguji mutu suatu sistem informasi. Yang keenam, implementasi, yaitu proses untuk menerapkan sistem informasi yang telah dibangun. Yang ketujuh, pengoperasian dan pemeliharaan. Ini merupakan langkah terakhir selama sistem informasi beroperasi. Soal nomor 4 yaitu membuat rancangan aliran sistem informasi penjualan yang sedang berjalan pada toko ABC. Dengan entity, ada pembeli, pelayan toko, bagian gudang, kasir, dan pemilik toko. Narasi transaksi yang terjadi yaitu pembeli datang ke toko dan memesan barang kepada pelayan toko dengan memberikan daftar pesanan. Pelayan toko membuat list permintaan barang dan list permintaan barang tersebut diberikan kepada bagian gudang. Bagian gudang menyiapkan barang pesanan dan memberikan faktur barang tersebut kepada kasir. Lalu, kasir membuat nota pembelian dan nota pembelian diserahkan kepada pembeli. Pembeli melakukan pembayaran melalui kasir. Kemudian, kasir menyerahkan nota lunas dan menyerahkan barang kepada pembeli. Setelah itu, kasir membuat laporan penjualan dan laporan penjualan diserahkan kepada pemilik toko.